Puji nama Tuhan, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Selamat datang di Galilea Community of Christ. Kita bersuka cita sebab kita punya Tuhan yang baik, amin. Bapak Ibu Saudara yang merasakan kebaikan Tuhan, katakan haleluya. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita meninggikan Dia sebab Dia Allah kita dan Raja yang layak kita sembah. Mari sama-sama kita bersuka cita, haleluya. Yang percaya Dia sungguh baik, katakan amin. Wow, 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 wow. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Oh, oh. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Sama-sama yang percaya. Setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Hey, yang merasakan kebaikan Tuhan sama-sama katakan haleluya. Bersama-sama. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku mengandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Yang percaya, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu, sama-sama jemaat Tuhan katakan Kau baik. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah. Yang bersuka cita semua. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Kami bersyukur Tuhan, kami mau datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan, membawa hati kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus ada bersama dengan kami, dan kami tidak pernah sendirian, karena kami tahu Allah kami Allah yang setia, yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami undang kuasa-Mu nyata di tempat ini. Roh Kudus penuhi setiap kami. Sembah kudus, kuduslah Tuhan, kudus.
Ya, shalom Bapak Ibu, jumpa lagi di hari Minggu ini kita boleh beribadah dan tentu kita bersuka cita sekaligus kita mengucap syukur ya. Kita ada di hari Minggu pertama di bulan Oktober dan saya percaya sebagaimana Tuhan menyertai dan memberkati kita di sepanjang bulan September, Tuhan juga akan menyertai dan memberkati kita di sepanjang bulan Oktober ini. Nah, karena itu Bapak Ibu, siapkan dirimu untuk kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan di hari Minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh sukacita mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang luar biasa. Kami boleh berada lagi di minggu pertama di bulan Oktober. Kami percaya sebagaimana Engkau menyertai kami di sepanjang bulan September, Engkau juga akan menyertai dan memberkati kami di sepanjang bulan Oktober. Berkat-Mu selalu mewarnai kehidupan kami. Penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Dan di hari Minggu pertama ini kami datang beribadah kepadamu dan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami supaya apa yang kami baca, kami dengar tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Segala kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, segala hal yang mengganggu jalannya pemberitaan firman, yang merampas perhatian kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, tempat di mana kami berada, bahkan juga kemuliaan-Mu memenuhi setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku. Sehingga setiap mereka yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Firman-Mu akan memberikan kami kekuatan untuk melangkah di sepanjang bulan Oktober ini. Bahkan firman-Mu pelita bagi kaki kami dan suluh bagi jalan kami. Itu sebabnya kami sungguh merindukan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita membaca di dalam Kejadian pasalnya yang ke-22 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19, kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang Engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk kurban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa,
Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk kurban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Ayat 10, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya dan tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku." Ayat 19, kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Nah Bapak Ibu, demikianlah pembacaan di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Kalau kita perhatikan perikopnya, kepercayaan Abraham diuji. Dan Bapak Ibu, beberapa waktu lalu ada sebuah film yang luar biasa yang kemudian mendapat tanggapan negatif dari anggota dewan yang terhormat di negeri ini. Judul film itu His Only Son. Nah, sebetulnya film ini diangkat dari kitab suci, dalam hal ini Alkitab. Dan ini beredar di bioskop-bioskop, tapi kemudian ada tanggapan dari anggota dewan yang terhormat menyarankan bahwa film ini tidak lagi diputar, ya, ditayangkan di bioskop-bioskop. Alasannya karena film itu tidak sejiwa dengan apa yang dikisahkan di dalam Al-Quran soal Abraham atau Ibrahim yang mempersembahkan anaknya menurut versi Al-Quran atau versi Islam, ya, bukan menurut versi Al-Quran, ya, tapi menurut versi Islam yang dominan yang dipersembahkan adalah Ismail. Nah Bapak Ibu, memang agak lucu sih ya kalau kemudian film ini yang diangkat dari kisah di dalam Alkitab lalu mendapat kritikan dari orang yang di luar di luar yang tidak mengimani Alkitab. Nah kalau kita perhatikan apa yang tertulis di dalam Alkitab bahwa anak perjanjian itu adalah Ishak
bukan Ismail. Di ayat 2 dikatakan begini, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saya mau beri ketegasan bahwa agama bukan sejarah. Kita sepakat tentunya itu ya, agama bukan sejarah. Tetapi peristiwa dalam agama bisa jadi adalah peristiwa sejarah. Amin. Dan jika menyangkut peristiwa sejarah, cepat atau lambat akan dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, menurut Alkitab, Abraham beristrikan Sarah. Ini istri sah ya. Sarah adalah saudara perempuan Abraham, satu ayah beda ibu. Sehingga tidak mengherankan ketika Abraham sebagai orang asing, termasuk ketika menjadi orang asing di Mesir, Abraham mengatakan bahwa Sarah adalah adiknya. Pengakuan bahwa Sarah adalah adik Abraham ketika sebagai orang asing ini, di samping untuk berjaga-jaga untuk keselamatan, tapi juga karena Sarah memang adik Abraham. Setelah Sarah berusia lanjut dan tidak kunjung memperoleh anak, Sarah meminta Abraham mengambil Hagar. Sekali lagi, mengambil Hagar atau yang dikenal di luar sana ya, Siti Hagar. Ini budak. Sekali lagi, Hagar adalah budak dari Mesir, ya kan? Nah, jadi Sarah meminta Abraham mengambil Hagar, ya, budak dari Mesir sebagai istri atau gundiknya. Sarah merasa tidak senang terhadap Hagar karena setelah menjadi istri atau gundik Abraham, Hagar memandang rendah pada Sarah. Apalagi setelah Hagar melahirkan Ismail. Pada usia yang sudah lanjut, akhirnya Sarah mengandung dan melahirkan seorang anak bernama Ishak. Anak yang dijanjikan oleh Allah sendiri. Nah, setelah kelahiran Ishak, Sarah mendesak Abraham untuk mengusir atau menceraikan Hagar. Hagar bersama Ismail yang masih kecil kemudian meninggalkan Abraham. Di padang gurun, Hagar dan Ismail yang masih kecil, setelah hampir kehabisan perbekalannya, mendapat sumber mata air. Nah, menurut keyakinan umat Islam, Abraham mendirikan Ka'bah dan bersama Ismail beribadah ke Ka'bah. Itu menurut versi Islam. Tapi apa benar? Apa bisa dibuktikan? Nah, saudara ya. Nah, sejak kapan sih Abraham mengunjungi Ka'bah? Ya. Nah, di samping itu, Ismail oleh umat Islam diyakini sebagai anak yang akan dijadikan kurban ketika Allah menguji Abraham. Jika Ismail yang dikurbankan Abraham sebelum lahirnya Ishak atau sebelum peristiwa pengusiran atau diceraikannya Hagar, ya kan? Betapa masih imutnya Ismail. Nah, sekarang pertanyaannya yang mungkin masih mengganjal di hati kita,
siapakah nama anak yang dikurbankan Abraham? Ismail atau Ishak? Haleluya. Nah, Bapak Ibu, Kristen percaya bahwa dia adalah Ishak. Bukan cuman Kristen, tapi juga Yahudi dan juga Samaria. Jadi kitab suci Alkitab Perjanjian Lama itu dipegang oleh 3 komunitas, yaitu komunitas Samaria, kemudian Yahudi dan juga Kristen. Nah, ketiga komunitas ini sepakat mengimani bahwa yang dipersembahkan sebagai kurban itu adalah Ishak, sesuai apa yang tertulis di dalam kitab suci. Tetapi berbeda dengan saudara-saudara kita Muslim. Mereka meyakini bahwa yang dipersembahkan itu adalah Ismail. Iya kan? Nah, Bapak Ibu, agar iman kita tidak salah, penting bagi kita untuk menyelidiki kesaksian-kesaksian terpercaya yang lebih tua dari kitab suci Al-Quran. Tapi kita lihat dulu apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Di dalam Quran surat 37 ayat 99 sampai 103, di sana tidak menjelaskan bahwa Ibrahim mengorbankan Ismail. Di sana tertulis di ayat 103, Quran surat 37, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Perlu kita simak, Al-Quran tidak menyebutkan nama anak itu. Sekali lagi, Al-Quran tidak menyebutkan nama anak itu. Inilah yang kemudian membuat para ahli sejarah Islam bingung dan berbeda pendapat. Tapi beberapa tokoh Muslim mengakui pengorbanan itu adalah Ishak. Syekh Hamzah Yusuf misalnya, dia mengatakan mayoritas sarjana abad-abad terakhir mengatakan bahwa ia adalah Ismail. Namun banyak dari sarjana abad-abad terdahulu mengatakan ia adalah Ishak. Jadi sarjana-sarjana di abad terakhir, ya, menurut Hamzah Yusuf ini mengatakan yang hendak dipersembahkan itu adalah Ismail. Tetapi di abad-abad terdahulu, mungkin di abad-abad pertama, ya, itu mereka mengatakan yang dipersembahkan adalah Ishak. Dengan sangat yakin, Al-Tabari menegaskan bahwa Ibrahim mengorbankan Ishak, bukan Ismail. Katanya beberapa mengatakan Ishak, sementara yang lain mengatakan Ismail. Nah, jadi di sana juga terjadi perbedaan, ya. Ada yang setuju Ishak, tapi sebagian besar mengatakan Ismail. Nah, menurut Alkitab, ya, kita berpijak dari Alkitab, ya, anak yang dikurbankan Abraham adalah Ishak setelah peristiwa pengusiran, atau boleh dikatakan diceraikannya Hagar. Ishak sudah agak besar dan memikul kayu yang akan digunakan untuk ritual
pengorbanan. Nah, apakah anak Abraham yang akan dikorbankan itu masih imut dan belum paham ketika akan dikorbankan? Atau sudah memiliki pemahaman dan kemudian ikhlas ketika Abraham, ayahnya, memintanya sebagai kurban? Di antara Ishak dan Ismail, siapakah yang akan dijadikan kurban oleh Abraham? Keyakinan akan kebenaran bukanlah kebenaran itu sendiri. Sekali lagi, keyakinan akan kebenaran bukanlah kebenaran itu sendiri. Ya kan? Atas kebenaran akan Allah, ya kan? Yesus Kristus mengajarkan kepada kita, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan kekuatan. Nah, Bapak Ibu, kitab Taurat yang penulisannya sekitar tahun 1450 sebelum Masehi, ya kan? Dengan tegas menyatakan bahwa Abraham mengorbankan Ishak. Firman Allah kepada Abraham, ya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Persembahkanlah dia di salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, kalau kita baca kitab Injil, ya, di dalam Alkitab Ibrani pasal 11 ayat 17 mengatakan, karena iman maka Abraham mempersembahkan Ishak. Ya. Jadi disebut Ishak. Di Yakobus pasal 2 ayat 21, bukankah Abraham mempersembahkan Ishak anaknya atas mezbah? Jadi Alkitab lebih tua sekitar 600 tahun dari Al-Quran. Kalau kita membaca di kesaksian Targum adalah tradisi lisan dari kitab Taurat, Mazmur, ya, yang biasa dikenal dengan Zabur, dan kitab para nabi. Targum ini adalah lebih tua sekitar 300 tahun dari Al-Quran. Ya. Jadi lebih tua 300 tahun dari Al-Quran. Nah, Bapak Ibu, Targum mencatat, ya, di sana dia berkata, ambillah sekarang anakmu yang kamu kasihi, Ishak, persembahkanlah dia di atas salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi narasinya atau naskahnya itu sama dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Jadi tidak ada keraguan di dalam iman Kristen kalau yang dipersembahkan itu adalah Ishak. Karena memang dia adalah anak perjanjian yang dijanjikan Allah kepada Abraham melalui, ya, melalui atau melalui Sarah, ya, bukan Hagar. Karena jangan lupa Hagar adalah gundik, ya. Istri yang sah
menurut Alkitab Perjanjian Lama adalah Sarah. Jadi Abraham mengorbankan Ishak, anak perjanjian. Itu sangat jelas ya. Kalau kembali kita lihat misalnya di Kejadian pasal 17 pada ayat 21, di sana begini dikatakan, tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak. Ya, perjanjian Tuhan itu dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Ya. Jadi dikatakan bahwa perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, bukan dengan Ismail. Jadi anak perjanjian itu Ishak, bukan Ismail. Jadi bagi umat Kristen, pengorbanan Ishak yang kemudian diganti dengan anak domba, ya kan? Ini sebagai simbolisasi melambangkan pengorbanan Mesias atau Kristus atau Al-Masih, yaitu Yesus Kristus, ya, yang dipersembahkan sebagai persembahan pengorbanan penghapusan dosa. Sebab pengorbanan domba untuk penebusan jiwa dilanjutkan oleh Musa, Daud, dan juga para nabi lainnya. Nah, di dalam kitab Injil juga menegaskan, kalau kita lihat Yohanes pasal 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi melalui pengorbanan Yesus Kristus, ya, Al-Masih, Kristus, Mesias, keturunan Abraham, memberkati bangsa-bangsa dengan keselamatan. Ya, gitu kalau kita lihat di dalam bacaan tadi, Kejadian 22 ayatnya yang ke-18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saudara dan saya termasuk bangsa-bangsa yang disebutkan di dalam Kejadian 22 ayat 18, ya kan? Yang diberkati dengan tawaran keselamatan kekal. Iya kan? Jadi berkat itu yang paling utama adalah keselamatan hidup kekal. Kuncinya adalah mempercayakan diri kepada Yesus Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Alkitab menyatakan bahwa Ishak disebut anak tunggal. Mengapa? Bukankah Abraham punya anak-anak yang lain? Tapi kenapa disebut Ishak disebut anak tunggal? Jawabannya karena secara historis pada saat itu tidak ada anak lain lagi bagi Abraham selain Ishak sebelum peristiwa terjadinya pengorbanan anak. Kenapa? Karena Hagar dan Ismail sudah diusir, ya kan? Sudah diusir dari rumah Abraham, ya kan?
Kejadian 21 ayat 14 dikatakan begini. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi, disuruhnya. Ya. Jadi dengan kasarnya ya, diusir. Ya, kalau diusir, disuruhnya pergi, ya berarti diusir ya. Artinya juga diceraikan, ya kan? Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Jelas. Iya kan? Bahwa Ishak disebut anak tunggal karena secara historis, sekali lagi saya tegaskan, pada saat itu tidak ada anak lain lagi bagi Abraham selain Ishak. Ya kan? Karena ya sebelum peristiwa itu terjadi, Hagar dan Ismail sudah diusir. Ya kan? Boleh dikatakan sudah diceraikan, suruh pergi, ya. Dan secara teologis Ishak disebut anak tunggal karena Allah menetapkan yang berhak menerima janji Allah adalah keturunan Abraham yang berasal dari Ishak. Ya. Itu jelas di dalam Kejadian pasalnya yang ke-13 pada ayat 14 ya sampai dengan ayatnya yang ke-18 saya bacakan. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, ya, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, kisah yang sudah sangat jelas ya mengenai pengorbanan anak yang bernama Ishak ini sangat penting karena sasaran akhir adalah keselamatan manusia. Itu sudah dinubuatkan. Dan nubuat ini kemudian digenapi melalui pengorbanan Mesias, Kristus, Almasih, Yesus Kristus sebagai anak tunggal Allah di kayu salib. Injil Yohanes pasal 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sangat jelas tertulis di dalam Alkitab bahwa anak yang diakui sebagai anak perjanjian dan juga dianggap anak tunggal, anak yang dikasihi ya oleh Abraham, yaitu Ishak, bukan Ismail. Ya kan?
Karena memang Allah berjanji akan memberikan keturunan kepada Abraham melalui rahim Sarah, ya kan? Bukan melalui rahim Hagar, ya. Dan sangat jelas di dalam Alkitab, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Disebut tunggal karena memang sudah tidak ada anak lain lagi bagi Abraham kecuali Ishak. Sebab Hagar dan Ismail anaknya sudah diusir, dan juga demikian juga anak-anak yang lain tidak ada lagi bersama dengan Abraham, ya, kecuali Ishak. Dan Ishak memang adalah anak yang dijanjikan. Ini penting, ya. Jadi kalau film yang beredar di bioskop itu kemudian dilarang karena tidak sejiwa atau senafas dengan ajaran Islam, ya memang karena itu diangkat dari kisah Alkitab, ya, bukan Al-Quran, ya. Dan kalaupun misalnya ada yang mengangkat kisah ini dari sudut pandang Al-Quran, ya orang Kristen nggak bakalan juga akan kritik, begitu ya. Ya karena mereka berdasarkan apa yang dia percaya, ya kan? Tetapi kita, ya, berdasarkan apa yang kita baca, yang kita imani di dalam Alkitab. Dan saya katakan tadi bahwa keyakinan akan kebenaran bukanlah kebenaran itu sendiri, ya kan? Keyakinan akan kebenaran bukanlah kebenaran itu sendiri, ya kan? Ya orang bisa saja yakin bahwa yang benar adalah Ismail, tapi itu bukan kebenaran itu sendiri, ya, karena perlu ada pembuktian. Nah, baik Alkitab yang dipegang oleh umat Kristen maupun juga Perjanjian Lama yang masih dipegang oleh orang-orang Yahudi, bahkan juga ada komunitas Samaria, ya. Ketiga komunitas ini sepakat bahwa apa yang tertulis di kitab suci yang dipersembahkan sebagai anak perjanjian itu adalah Ishak dan bukan Ismail, ya. Kiranya kita tidak saling menyerang, ya. Jangan seperti anggota dewan, ya, yang kemudian melarang film itu beredar. Lah, di Indonesia ini kan bukan hanya satu agama, tetapi ada 6 agama yang diakui. Dan film His Only Son itu ya khusus untuk orang yang mengimani, ya, bahwa yang dipersembahkan sebagai anak perjanjian yaitu Ishak. Bagi saudara yang tidak mengimani hal itu, ya nggak usah ditonton lah, nggak usah ditonton, ya. Nanti bisa murtad lagi, ya. Ya, dan kalau murtad itu hukumnya berat, ya. Janganlah, jangan murtad. Ya kecuali kalau saudara dapat hidayah, ya. Haleluya. Kiranya kita tidak terpengaruh oleh sumber-sumber di luar Alkitab. Sebab saya selalu katakan bahwa sumber yang paling akurat, ya, yang berbicara tentang Ishak, yang berbicara tentang Yesus Kristus, ya, itu adalah Alkitab, ya kan? Di luar Alkitab sumber-sumber diragukan, ya, bahkan jangan dipercaya. Itu bisa saja hoax yang menyesatkan kita, ya.
Mari sebagai orang beriman, kita tetap memiliki iman yang sejati, ya kan? Yang berdasar pada apa yang tertulis di dalam kitab suci. Kiranya firman Tuhan hari ini meneguhkan setiap kita untuk kita tetap beriman kepada kitab suci Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami baca, yang memberikan ketegasan bahwa anak yang dipersembahkan sebagai kurban persembahan sekaligus anak perjanjian itu adalah Ishak. Dan Ishak adalah anak tunggal yang diakui oleh Allah, yang juga menjadi anak perjanjian, yang dikasihi baik oleh Allah maupun juga Abraham. Kiranya kami akan terus berpegang pada kitab suci, yaitu Alkitab, dan kami tidak akan terpengaruh oleh ajaran-ajaran di luar Alkitab yang hanya menyesatkan dan yang membuat kami menuju kepada kebinasaan. Itu sebabnya kami bersyukur Alkitab bisa diterjemahkan ke berbagai bahasa. Terima kasih Tuhan untuk Alkitab yang sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa sehingga kami membaca dengan bahasa yang kami mengerti. Dan kiranya apa yang kami baca dari kitab suci kami percaya dan kami sungguh-sungguh hidup berpadanan dengan kitab suci yang kami baca. Terima kasih, dan saat ini kami akan siapkan diri kami untuk seperjamuan dengan tubuh darah Kristus. Tapi sebelumnya kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, di mana Engkau telah memberikan yang terbaik atas hidup kami, memberikan kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sehingga Yesus Kristus sebagai kurban penebusan dosa, kami tidak lagi mempersembahkan kurban penebusan dosa setiap tahun. Karena Yesus Kristus adalah anak domba Allah yang telah dipersembahkan sebagai persembahan yang kudus untuk keselamatan hidup kekal. Terpujilah Engkau, berkati kami semua yang memberi dengan sukacita. Tuhan, kembalikan setiap rupiah, setiap dolar atau euro yang mereka persembahkan untuk pekerjaan Tuhan melalui transfer ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Tuhan kembalikan 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Tidak ada yang miskin, tidak ada yang kekurangan, tidak bangkrut, tidak pailit. Di dalam nama Yesus, pemberian yang mereka beri dengan sukacita, persembahan yang mereka berikan itu memperbesar keuntungan mereka semua. Berkati dan kuduskan setiap persembahan yang diberikan, guna dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dikembangkan oleh Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia dan melalui Gereja Galilea Community of Christ. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Sambil memberi, kami persiapkan diri untuk seperjamuan dengan tubuh darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu yang membebaskan setiap kita dan terus membawa kita di dalam pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
saat ini kita diberikan kesempatan untuk boleh memberkati pelayanan gereja Galilea Community of Christ. Bapak Ibu Saudara yang telah diberkati dan merasa rindu untuk memberkati pelayanan gereja kami, Bapak Ibu Saudara bisa melakukan persembahan via transfer di dalam nomor rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Biarlah persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan memperlebar kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus yang memberkati. Puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mari saudara boleh siapkan hosti dan anggur. Kita akan sama-sama mengingat, mendeklarasikan kemenangan Tuhan atas setiap kita. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Lebih sungguh lagi, sama-sama siapkan hatimu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ya Bapak Ibu, terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu berikan melalui transfer ke rekening Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Setiap benih yang Bapak Ibu tabur, setiap rupiah, dolar atau euro yang Bapak Ibu persembahkan sangat berguna untuk pekerjaan Tuhan yang dikembangkan oleh Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Dan kami terus berdoa Bapak Ibu diberkati berlipat kali ganda. Mari kita siapkan diri untuk perseperjamuan dengan tubuh darah Kristus, dan silakan mempersiapkan elemen perjamuan kudus yaitu hosti dan anggur. Sambil mempersiapkan, saya akan membaca di dalam 1 Korintus pasal 11 pada ayat 23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Ayat 24, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya jemput kita semua berdiri, kita ambil hosti, kita pegang dengan tangan kita, kita angkat di atas kepala kita, dan katakan apa yang saya katakan. Mari katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan surga, menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit, penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku,
kegagalanku sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, aku disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Firman yang menjadi daging, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. 1 Korintus 11 ayat 25, demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita ambil anggur dibentuk menjadi darah Kristus. Kita angkat dan katakan apa yang saya katakan, mari kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, menyucikan dan menguduskan kami, agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kami semua diselamatkan. Dan mulai hari ini, kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah, tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol. Sel-sel darah merah, darah putih sempurna adanya, tidak asam urat. Aku tolak rematik, tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Dan aku percaya Tuhan akan memperbesar kapasitasku dan kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadaku. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku, tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang aku. Tuhan selalu memberkati pekerjaan tanganku, apa saja yang aku kerjakan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianku, pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Bapak Ibu, mari kita bersyukur untuk tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Dan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Artinya dia bertanggung jawab atas seluruh hidup kita. Amin. Mari kita bersyukur, nyatakan syukurmu kepada Tuhan sebab dia telah memberikan yang terbaik. Mari kita memuliakan Tuhan dengan mulut bibir kita. Hati kita senantiasa melekat kepada dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik, sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami. Kau yang telah mengantar kami sampai pada hari ini, di hari Minggu pertama di bulan Oktober di 2023. Terima kasih kalau Engkau sudah menyertai kami di sepanjang tahun 2023. Di bulan September sudah kami lewati dan kami boleh bersukacita. Kami banyak mengalami keajaiban, mujizat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih, kami percaya rancangan Tuhan bagi kami, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan sakit penyakit, bukan kebangkrutan, tetapi sehat dan diberkati berkelimpahan. Terima kasih Tuhan.
Dan kami yang sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu, kami di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami. Tuhan bertanggung jawab atas seluruh hidup kami. Sekalipun kami harus melewati lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya sebab Engkau beserta dengan kami. Engkau tidak pernah membiarkan meninggalkan kami. Bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit, Engkau terus memberkati kami, sehingga hati kami melekat kepadamu. Pertolongan kami hanya datang daripadamu. Terima kasih, maka yang sakit, Engkau berbelas kasihan, Engkau berkemurahan. Dari tempat ini hamba doa di dalam nama Yesus, Engkau menjamah. Engkau mengurapinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sehat sempurna di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit dipatahkan dalam nama Yesus. Mereka yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Sebab Engkau yang mengundang setiap orang yang letih lesu berbeban berat. Marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu, itu janjimu. Maka setiap kami datang kepada Tuhan. Tuhan memberikan kami kelegaan. Mereka yang bergumul Tuhan jawab. Doa-doa mereka dijawab. Di dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan. Kesehatan dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, ekonomi dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih, tubuh darah Kristus sudah kami terima, maka kami selalu menjaga hidup kami supaya selalu dalam kekudusan Tuhan, dan kami senantiasa hidup berdasarkan apa yang Engkau kehendaki, berpadanan dengan Injil-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka yang sudah memberikan persembahan syukur dalam bentuk mereka transfer ke rekening Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Tuhan berkati setiap rupiah, setiap dolar, setiap euro. Tuhan kembalikan 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Di dalam nama Yesus setiap persembahan Tuhan kuduskan dapat dipakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, terus kami doa untuk Galilea Community of Christ diberkati, dan juga kami terus bergumul dan memohon kepadamu sekiranya kami bisa memiliki satu gedung ruko untuk kami bisa berkantor, dan juga banyak hal yang bisa kami lakukan untuk tempat pembelajaran dan tempat doa beribadah kepadamu. Dan Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil, tidak ada perkara yang sukar. Tuhan kirim tiang-tiang finansial, buka tingkap-tingkap langit, curahkan berkat kepada Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, supaya yayasan bisa membeli 1 unit ruko. Jika belum bisa, kami berharap Tuhan memberkati supaya kami bisa memperpanjang ruko ini, kontrakan ruko ini, supaya kami masih ada di sini untuk terus melayani Tuhan dan melakukan banyak hal dalam hubungannya dengan pekerjaan Tuhan. Berkati semua orang yang terbeban, yang mendoakan kami, yang juga memberikan persembahan. Tuhan berkati mereka berlipat kali ganda. Ada damai, sejahtera, sukacita, rumah tangga mereka, suami istri diberkati, anak-anak mereka. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam tahapan pemilu di bulan Oktober. Ada pendaftaran calon presiden dan wakil calon presiden. Kiranya semua berjalan dengan lancar. Setiap tahapan dalam pemilu Tuhan berkati, dan kami mohon Tuhan hadirkan pemimpin yang takut akan Tuhan, yang bisa mengayomi semua elemen bangsa ini, yang tetap berpegang pada NKRI harga mati, yang tetap pada Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Tuhan, kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara ini. Juga sekiranya ada rancangan-rancangan jahat dari oknum-oknum tertentu, kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan berkati
Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, sampai pada tingkat RW RT, semuanya memerintah dengan takut akan Tuhan. Diberkati bangsa kami, semua anak bangsa diberkati, jauhkan bangsa ini dari segala mara bahaya dan segala bencana-bencana alam di dalam nama Yesus. Bahkan Indonesia tidak akan mengalami krisis ekonomi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati bangsa ini, sosial, politik, ekonominya diberkati. Juga kami doa supaya Indonesia tetap kondusif keamanannya. Bersama TNI Polri, Tuhan menjaga bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah kami yang beribadah kepadamu hari ini, diberkati semuanya. Tuhan kenal mereka, Tuhan jawab doa-doa mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri dan kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita. Dan kita akan terima berkat Tuhan. Angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis, toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Tuhan juga akan memperbesar kapasitasmu dan kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadamu. Tidak ada pintu yang tertutup bagimu, tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang engkau. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganmu. Apa saja yang kau kerjakan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianmu. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Aku berseru turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah mengalir dalam hidupmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata, amin. Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaan dalam ibadah pada hari ini, dan ikuti terus channel Galilea Network yang tayang setiap pagi, setiap hari ya, Senin sampai Sabtu jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan saya berharap Bapak Ibu semuanya diberkati. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh ibadah kita telah selesai, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati setiap kita dan shalom.